Halo semuanya, balik lagi di channel gua, Alif Misnali. Akhirnya setelah 2 tahun lebih gua punya Honda Beat tahun 2022 ini, akhirnya kali ini pertama kali gua bakal melakukan pengecekan di bagian CVT motor gua. Karena apa? Karena setelah 2 tahun lebih pemakaian motor ini, gua belum pernah yang namanya ngecek bagian CVT motor gua ini sama sekali. Gua cuman melakukan servis rutin, ganti oli mesin, terus ganti oli gardan sekali. Nah, dan paling yang pernah gua mungkin ngecek di bagian CVT itu waktu pas ngeklaim gratis servis yang dari AHAS ataupun dari Honda, itu yang 4 atau 5 kali gratis servis ataupun gratis oli ya, gua lupa. Pokoknya gua terakhir itu servis di 1,5 tahun yang lalu. Itu yang di dealer resmi. Setelah itu gue lakuin pergantian oli mesin itu gue melakukannya sendiri tanpa harus ke bengkel resmi sama sekali. Setahun lebih dari itu gue belum pernah melakukan pengecekan di bagian CVT. Cuman kemarin gue sempat melakukan pengecekan dini di bagian CVT gue untuk melihat bagian apa aja yang harus gue siapkan, part-part apa aja yang harus gue beli, dan part-part apa aja yang harus gue ganti. Dan kemarin udah dicek dan alhamdulillah part-partnya udah fix dan udah dilihat bagian apa aja yang harus diganti. Nah, partnya apa aja? Ini dia. Motor selama 2 tahun udah jelas harus ganti ini ya, fan beltnya. Nah, fan belt di sini gua pakai KNZ mereknya. Ini untuk Beatstreet 2020 Genio ataupun motor Honda yang berkode KOJ. Fan beltnya sendiri ini udah gratis sama roller standaran yang 15 gram ini ya. Pokoknya ini wajib gua ganti karena lihat aja nanti kondisinya kayak gimana. Untuk harga fan beltnya ini sendiri itu harganya segini. Untuk semua link pembelian part-partnya ada di deskripsi, kalian bisa cek aja langsung. Dan untuk harga fan beltnya ini udah gua cantumin barusan ya. Lanjut kita beralih ke bagian roller. Nah, barusan kan kita udah dapet roller gratisan dari pas beli fan beltnya. Cuman gua mau mencoba untuk ganti roller yang lebih ringan dengan ukuran 9 gram. Nah, ini dari KNZ juga. Ini untuk motor Genio ataupun motor Honda yang berkode KOJ ya. Cuman di sini gua mau mencoba dulu pakai 9 gram full rata tanpa ada embel-embel disilang atau campur gitu. Nah, ini untuk harga rollernya sendiri segini. Ada ini piece slider ataupun slider piece. Gua belinya dari merek YSP ataupun ini disebutnya FCC. Untuk slider piece-nya ini sendiri harganya segini. Gua belinya itu berbarengan dengan rumah roller. Nah, rumah roller ini sendiri nanti kalian lihat kondisinya seperti apa. Intinya sekarang nih gua memang wajib harus mengganti rumah roller karena ya nanti kalian lihat aja kondisinya seperti apa. Ini harganya segini. Selanjutnya yang gua harus ganti itu adalah seal kruk as. Nah, gua beli langsung di AHAS karena kebetulan temen gua itu kerjanya di AHAS dan dia saraninnya kalau bisa seal kruk asnya itu yang ori, dan makanya gua belinya langsung ke AHAS dan harganya cukup murah yaitu 27.000. Selanjutnya yang gue siapin udah jelas oli mesin. Karena kebetulan ini udah lebih dari 5.000 km dan wajib diganti dari terakhir gue pergantian oli mesin. Dan di sini gue masih setia dengan Lupromex yang 10W40 karena selama ini dari sejak keluar dari servis gratis yang di bawaan Honda, gue pakainya Lupromex dan belum pernah ganti. Dan gue nyaman banget dengan Lupromex karena menurut gue cocok dengan kebutuhan sehari-hari gue gitu. Dan ini gue belinya satu toko dengan oli gardan. Nah, oli gardan di sini gua pakai yang dari Pertamina ataupun Enduromatic Gear yang 120 mili karena kebutuhan untuk Honda Beat Deluxe itu memang oli gardannya itu butuh 120 mili. Dan untuk harganya sendiri itu segini. Dan ya, tadi gua bilang belinya satu toko dengan oli mesin. Dan terakhir yang gue siapin di sini adalah karbu ataupun injektor cleaner. Di sini gue nyiapin injector cleaner ataupun karbu cleaner ini untuk membersihkan nanti bagian-bagian dalaman CVT yang memang berkerak abis. Pokoknya kalian lihat sendiri aja dalamannya seperti apa nanti. Ini gue belinya berbarengan dengan chain loop dan juga ini WD. Jadi ini aja part-part yang udah gue siapin untuk melakukan pengecekan di bagian CVT Honda Beat Deluxe gue. Sebelum kita bongkar bagian CVT-nya, gue mau liatin dulu ke kalian seperti apa kondisi dari mesin dan bagian CVT motor gue. Ada suara yang bikin gua khawatir, di mana gua khawatirnya itu takut stang seher gua kena. Tapi waktu kemarin gua bongkar CVT dan copot semua yang komponen-komponen part yang ada di bagian CVT itu,
langsung gue hidupin, suaranya hilang. Nah makanya gue penasaran apakah dengan melakukan penggantian beberapa part yang tadi udah gue liatin itu bakal bikin suara aneh yang tadi bikin gue khawatir itu bisa hilang atau enggak. Nah seperti apa kondisi CVT gue selama 2 tahun lebih pemakaian? Kalian pasti penasaran banget seperti apa kondisi CVT gue kan? Oke, langsung aja kita bongkar CVT-nya. Nah, jadi untuk bak CVT yang udah kebongkar dan langsung aja kalian bisa lihat kondisi daleman CVT gua seperti apa. Nih ya, kondisi CVT gua sekarang setelah pemakaian 2 tahun nih gua hidupin center. Kalau misalnya kalian nyadar, ini untuk fan build sendiri udah ompong guys, udah ompong. Nah, kalau misalnya kalian bisa lihat di sini nih, di sini ada kotoran oli, becek oli yang mana itu dikarenakan seal crook asnya udah rembes, udah bocor. Tuh kotor banget. Gak usah ditanya lah ya bagian bak CVT-nya kayak gimana, ya gini, kotor. Ya udah, sekarang gua mau langsung dulu bongkar kipas depan sama mangkok belakang biar kita lihat kondisi detailnya seperti apa, oke? Oke, semua komponen yang ada di bagian CVT udah kelepas semua kecuali yang bagian seal crook as, karena ini nanti aja. Soalnya gue mau liatin dulu ke kalian seperti apa penampakan komponen-komponen yang ada di dalam bagian CVT motor Honda Beat gua. Nah, di sini udah kebongkar semua nih. Nah, kita lihat dulu di bagian kipas ini. Alhamdulillah untuk bagian kipas luarnya ini, yang bagian depan ini masih aman ya. Ini masih aman dan ini udah dikonfirmasi oleh teman gue juga, Ajis. Yang dari Ahas dia bilang untuk bagian kipas ini masih aman, tinggal dibersihin aja gitu untuk di bagian kipas. Bagian mangkok juga, ini bagian mangkoknya masih aman, tinggal dibersihin aja gitu ya. Dan nanti jangan lupa untuk di grease juga gitu. Ini yang lumayan mengejutkan di bagian kampas ganda gua ini itu, motor kan pemakaian 2 tahun lebih bahkan ya, dan ini kampasnya masih tebal juga guys. Ini tinggal dibersihin aja gitu. Dan untuk CVT dan persentria nggak bakal gua ganti, gua mau standaran aja gitu. Paling parah itu adalah di bagian fan beltnya guys. Nih seperti yang kalian bisa lihat sekarang di layar kalian ini, fan beltnya ini udah ompong guys. Tuh lihat, udah ompong, udah retak, udah sangat-sangat mengenaskan lah pokoknya. Masih bisa jalan aja nih motor, udah alhamdulillah banget gitu. Walaupun gue masih tetap maksain sih dengan kondisi fan beltnya yang kayak gini. Dan terus selanjutnya ada di bagian rumah roller ya guys ya. Nah di sini kalau misalkan sekilas kayak nggak ada masalah ya. Cuman kalau misalkan bisa diangkat, tuh untuk slider piece-nya udah langsung keangkat guys. Dan untuk slider piece-nya, semua slider piece-nya itu di bagian dinding pinggir-pinggirnya itu nih bolong guys. Udah pecah-pecah semua guys. Sehingga bikin rumah roller gua nih bagian tiangnya ini tuh kemakan guys. Nah, ini kelihatan banget tuh ya nih dindingnya tuh. Ini kemakan banget tuh. Harusnya kiri kanannya tuh rata nih kayak yang sebelah kanannya. Nih di setiap sisi bagian kiri ya tuh kegerus nih, padahal bagusnya tuh kayak gini nih. Nah, kalau misalkan dipaksain pakai bakal tetap ada suara aneh di bagian depan bagian sini pokoknya. Terus terakhir untuk rollernya sendiri, ini beberapa bagian sih aman ya, cuman emang udah kelihatan peang-peang dikit tuh. Ini bagian ini ada rata-ratanya tuh nih. Cuman ya tetap gua mau eksperimen mencoba ganti roller dengan ukuran 9 gram. Pengen lihat apakah motor gua bisa jadi lebih enak ataupun sebaliknya gitu. Cuman pertama-tama sebelum kita copot seal crook as ini, gua bakal bersih-bersih dulu semuanya. Nanti kalau udah bersih baru kita copot seal crook asnya, terus kita pasang lagi, dan komponen-komponen yang lainnya juga kita ikutan bersih dan nanti kita assembling ulang gitu guys. Begitu juga dengan bak CVT.
Oke, untuk semua komponen-komponen CVT udah gua bersihin dengan menggunakan bensin, menggunakan carbo cleaner, terus juga kayak kampas ganda ini gua bersihinnya pakai air sabun, sunlight sih lebih tepatnya. Terus ini juga gua sempet bersihin, kita buka di bagian pulinya ini sama dalamnya. Terus ini juga kita udah bersihin, tinggal nanti kita rakit ulang, dan sebelum kita rakit ulang kita bakal sekalian dengan melumasi dan menggunakan grease CVT. Nah, untuk grease CVT-nya sendiri gue pakainya dari merek Bulgari ya. Cukup murah. Satunya ini 15.000 sampai 20.000 dan ini ada di online shop juga. Dan nanti setelah kita rakit semuanya, kita bakal copot seal crook asnya yang lama. Soalnya itu udah bocor, jadi ya kita bongkar nanti di akhir sebelum kita masang semua komponen-komponen ini lagi. Sekarang kita mulai rakit dan juga kita lumasin dengan grease. Oke? Oke, untuk semua komponen CVT udah kembali dirakit ulang. Ini udah terpasang juga, ini kampas gandanya sama per-pernya. Terus ini rumah roller udah, tinggal pasang mangkoknya. Ini juga udah kepasang tameng bagian dalam bak CVT. Dan juga seal crook asnya juga udah gua ganti ke seal crook as yang baru. Nah, seal crook as yang lama tuh kayak gini nih. Nah, sekarang kita bisa langsung rakit kembali semuanya ke crankcase dan pasang semuanya, dan juga nanti fan beltnya kita pasang juga. Oke, tanpa membuang banyak waktu lagi kita langsung rakit aja. Oke?
Oke, alhamdulillah untuk semua komponen bagian dalam CVT dan juga bak CVT, pokoknya emang di bagian yang tadi kita udah benahin, itu udah kita urusin, udah kita ganti part-partnya. Alhamdulillah udah terpasang semuanya dan gak ada satupun yang menurut gua lupa untuk dipasang. Soalnya di sini udah nggak ada bagian apa-apa lagi yang ketinggalan ya, kecuali ya rumah roller yang lama. Selain dari itu, gak ada lagi hal-hal yang nggak gua pasang. Nah, untuk Silk Rook As udah terpasang, rumah roller udah ganti, fan belt kita udah ganti, terus semua part-partnya udah kita grease ulang biar jadi lebih madep ya kan. Nah, sekarang tinggal kita lihat dan dengerin gimana kondisi suara motor gua setelah beberapa part CVT udah kita ganti dan kita udah refresh kembali gitu di bagian CVT-nya. Nah, begitu kira-kira kondisi dari suara motor gua setelah bagian CVT-nya udah kita ganti beberapa part di dalamnya. Dan alhamdulillah menurut gua suaranya jadi lebih halus ya. Jadi ada suara yang kotok-kotok itu ternyata memang benar dikarenakan slider piece-nya jebol ya guys. Sehingga kalian bisa lihat nih rumah rollernya tadi di awal gua liatin ke kalian itu kegerus dan kemakan intinya. Yang tadinya gue khawatir stang seher gue kena, ternyata memang penyakitnya tuh dari sini nih. Setelah ganti ke rumah roller yang baru dan slider piece yang baru, jadinya suaranya jadi lebih halus dan ya cukup bikin gue puas gitu dengan kondisi motor gue yang sekarang ini. Apalagi kalau misalkan oli mesin dan oli gardannya juga gue ganti ke yang baru. Cuman gua mau bikin konten lain untuk mengganti oli mesin dan oli gardannya. Jadi permasalahan dari motor gua yang tadinya suaranya kurang enak buat gua, alhamdulillah udah beres, udah aman. Dan gua berharap motornya jadi lebih enak, lebih responsif karena gua juga ganti ukuran rollernya lebih ringan sekarang 9 gram rata. Kalau misalkan kurang enak nanti gue bakal coba silang dengan ukuran 12 gram gitu. Karena sekarang ini kita lebih fokus ke responsif. Kalau misalkan masih kurang enak atas sana nanti gue silang gitu. Oke, kayaknya segini aja untuk video kali ini. Thank you buat kalian udah nonton video ini dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Ali Misnali, gue cabut. Bye-bye. Stay tune untuk pergantian oli mesin dan oli gardan di Honda Beat Deluxe tahun 2022 gue ini, oke?